Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa saya setiap harinya, setiap waktunya buat kalian semua, para subscriber, para viewer yang setia. Saya doakan kalian semuanya itu setiap harinya semakin kuat, semakin harinya semakin semangat, semakin tambah bangkit lagi. Ditambahkan rezeki yang berkah, rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah, murah rezeki, dan tentunya kalian semakin sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama saya Bang Andi, tentunya saja di channel YouTube Kang Sunali teman-teman. Nah, tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis disorder, kami memberikan mengedukasi agar kalian bisa termotivasi, agar kalian bisa tersugesti, ya, untuk para penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis disorder teman-teman. Nah, untuk tema ini nih teman-teman ya, penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Sebetulnya gini teman-teman, kalian itu ya, untuk bangun, sembuh dengan sendirinya, kuat dengan sendirinya, itu bisa teman-teman. Hanya saja perlu tahu caranya teman-teman, untuk bagaimana mengkuatkan diri, mengkuatkan mental kita, mengkuatkan pikiran kita untuk melawan anxiety, psikosomatis disorder ini teman-teman. Dan kita nggak perlu mengandalkan orang lain. Kami pun, saya sebagai mentor teman-teman, dan mungkin mentor-mentor yang lain teman-teman, ini hanya memberikan edukasi, mengkuatkan kalian, meyakinkan kalian. Karena saya pun juga sama teman-teman, dulu sama seperti Anda teman-teman. Nah, untuk itu kami bisa memberikan fatwa buat kalian bahwa untuk penderita gangguan asam lambung GERD yang diakibatkan oleh anxiety, psikosomatis disorder teman-teman, kalian bisa sembuh total tanpa harus mengandalkan orang lain, tanpa harus mengandalkan YouTube, tanpa harus mengandalkan apa searching. Nggak boleh untuk searching. Boleh kamu tonton YouTube yang sekiranya ada motivator ataupun mentor-mentor yang memberikan giros semangatnya untuk kalian sembuh. Bahkan kalian itu teman-teman ya bisa sembuh untuk sendirinya, bisa sembuh untuk tanpa perlu orang lain. Hanya teman-teman terapkan metode-metodenya, kalian jalankan, dan kan tuh pasti bisa teman-teman. Karena kita berlawanan dengan mental. Nah, untuk itu teman-teman, agar kalian bisa untuk sembuh total ya dengan sendirinya, dan kalian pasti bisa, maka tonton video-video saya dari yang sebelumnya gitu, tonton. Dan juga untuk video ini jangan dilewati, jangan di skip teman-teman, tonton sampai habis agar kalian tidak gagal paham, agar kalian bisa untuk mengatasinya ketika sensasi itu muncul. Bagaimana cara untuk mengalihkan pola pikir yang baik, bagaimana cara untuk mengalihkan mental dikata mental gadungan, mental kalengan itu teman-teman ya. Maka teman-teman jangan di-skip. Yang baru bergabung di channel saya, yang baru bergabung, yang belum subscribe terlebih dahulu, karena buat saya pribadi itu subscribe sangat penting. Kenapa? Agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentu saja itu bisa menambah semangat saya untuk selalu bikin video-video tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Jangan lupa juga follow di Facebook saya, di Instagram saya teman-teman, agar video-video saya juga bisa berkembang dengan baik. Nah teman-teman, sekali lagi di sini saya bukan ahli medis, bukan ahli obat teman-teman ya, apalagi dokter bukan. Saya berbicara tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis disorder berdasarkan dengan pengalaman saya, berdasarkan dengan yang dulunya sama seperti kalian yang gundah gulana, yang suka merasakan sensasi, yang tidak nyamannya sensasi, sama seperti kalian. Hanya saja saya mengedukasi agar kalian bisa termotivasi, saya bisa sembuh total, dan kalian pun pasti sembuh total teman-teman. Jadi jangan khawatir teman-teman, saya yang parah aja bisa sembuh total begini, apalagi kalian teman-teman yang jauh di bawah saya. Insya Allah teman-teman, kalian pasti sembuh, pasti teman-teman, pasti sembuh. Nah begini teman-teman ya, untuk penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis disorder teman-teman ya, sekali lagi bagaimana sih Kang caranya untuk kita sembuh total, terus kuat dengan sendirinya, sembuh dengan sendirinya? Bisa, tanpa harus mentor, tanpa harus orang lain, tanpa harus dimentorin. Itu bisa, karena pengendaliannya. Kenapa? Pengendaliannya ada di dalam pikiran kalian sendiri teman-teman. Nah lalu bagaimana? Begini teman-teman, waktu ketika saya sensasi itu muncul ya, mungkin sensasi daripada les-lesan, piar-piaran, gundah gulana, takut gila, takut mati, terus apalagi takut terkena penyakit berat, takut kena penyakit kronis, pokoknya semua serba takut. Bagaimana kalau kita diikutin rasa takut itu teman-teman? Kita diikutin rasa khawatirnya, kita ikutin rasa cemasnya, kita diikutin, itu semakin menjadi teman-teman, semakin menjadi. Walaupun tidak apa-apa, walaupun itu
dikatakan badannya tidak nyaman, tapi itu aman-aman saja. Walaupun teman-teman ya, itu semuanya hanya permainan pola pikir kita saja teman-teman. Jadi kalau kita semakin diikuti, semakin jadi sensasi semakin awet, dan itu akan terus habit terlalu selalu diulang-ulang terus, dan sensasinya itu mulu teman-teman bagi penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder. Makanya perlu kalau kita diikutin rasa takutnya, itu semakin menjadi. Tapi kalau kita ngikutin sensasinya, oh dari mana kita pelajari? Oh ini dari rasa takut, dari pikiran kita, dari cemas, khawatir, was-was yang berlebih. Semakin kita was-was, cemas, khawatir yang berlebih, itu semakin awet. Tapi kalau kita mempelajari asal-muasal apa pemicunya, ternyata pemicunya adalah daripada pikiran kita yang selama ini kita mempunyai rasa takut, khawatir, cemas, was-was yang selalu berlebih, yang terlalu over teman-teman. Maka untuk itu kalian itu bisa untuk bangun sendiri, bisa untuk memperkuat diri kalian sendiri, memperbaiki pikiran kalian sendiri, itu bisa dengan cara mengalihkan, dengan cara beraktivitas. Makanya teman-teman, untuk kalian yang penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, alangkah baiknya kalian perbanyak beraktivitas lah. Tapi jangan terkecoh dengan sensasi teman-teman. Ketika kita belajar untuk beraktivitas, bersosialisasi, komunikasi, olahraga, ya aktivitasnya ataupun apapun lah aktivitasnya itu, ya lebih baik olahraga. Setelah olahraga kita cari aktivitas yang lain. Walaupun sensasi itu datang silih berganti, seolah-olah sensasinya itu lagi reuni gitu ya. Teman-teman jangan takut, teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman nggak usah was-was ya. Walaupun sensasinya berjibun, itu tujuannya anxiety ini kurang ajarnya nih. Tujuannya anxiety adalah mengacaukan pola pikir kita, sehingga timbul lagi sensasi itu, otak amigdala itu selalu mengkacaukan pikiran kita. Selalu pikiran kita dibuat takut, dibuat was-was, dibuat resah, dibuat gundah gulana, dibuat khawatir yang berlebih. Itulah tujuannya anxiety. Tapi itu tidak apa-apa. Kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu cemas lagi. Karena yang selama saya rasakan sekian tahun teman-teman, saya bukan merasakan sebulan 2 bulan, hampir 3 tahun lebih teman-teman. 3 tahun itu saya selalu, yang namanya sensasi itu bukan setiap hari tapi setiap waktu. Karena itu bodohnya saya dan kesalahan saya, selalu ngikutin rasa takutnya, ngikutin rasa khawatirnya, ngikutin rasa was-was. Ini kesalahan fatal buat saya pada waktu itu. Nah, untuk itu kami mengedukasi agar kalian bisa termotivasi. Jangan pernah ngikutin rasa takutnya, jangan pernah ngikutin rasa khawatir, cemas yang berlebih. Kalian tetap bisa memaksakan diri untuk selalu beraktivitas. Karena penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety, psychosomatic disorder, itu teman-teman tidak ada obatnya. Obatnya adalah dari pikiran kalian sendiri. Dan kalian bisa bangun, bisa lebih kuat, bisa lebih bangkit, bisa lebih semangat lagi, bisa lebih sembuh total lagi. Dengan sendirinya kalian bisa. Kalian cukup menerapkan metode-metodenya ini teman-teman, agar kalian bisa untuk bangkit dengan sendirinya. Sebetulnya ini gratis teman-teman, nggak perlu biaya buat kalian itu. Karena apa? Tujuannya kami itu kalian bisa sembuh sama seperti saya. Saya pun yang parah begini dulunya, saking bodohnya saya juga bisa sembuh total sampai sekarang. Sehingga saya bisa jadi mentor, bisa mengedukasi, memberikan motivasi agar kalian bisa tersugesti. Kenapa? Karena dikatakan gampang-gampang susah. Dibilang gampang setelah saya sembuh. Susahnya mungkin awal-awal kalian yang mungkin pengalamannya belum banyak teman-teman. Pengalamannya belum banyak sehingga susah untuk mengendalikan pola pikiran negatif, karena kita selalu terkontaminasi dengan apa? Dengan pikiran buruk yang selama ini kita selalu ditakutin, rasa takut terkena penyakit berat, khawatir terkena penyakit kronis, dan takut juga, takut dikatakan takut M karena diri kita belum siap. Ini yang selalu menjadi kendala untuk kita semua. Padahal teman-teman ya, untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, dan hipokondria maupun hipokondriasis, itu tidak berbahaya, tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu gila, tidak membuat kamu stroke, tidak akan apalagi pingsan, nggak bakalan teman-teman. Jadi kalian ketika sensasinya itu muncul, jangan pernah mengkait-kaitkan dengan penyakit yang berat, dengan kematian. Jangan dikait-kaitkan, oh ini kita kait-kaitkan, oh ini positif aja, oh ini sensasi. Wajar, kenapa? Karena badan kita butuh adaptasi teman-teman. Tanpa disadari teman-teman, kalian itu hanya terganggu gangguan mental. Psikis kalian yang perlu diperbaiki, mental kalian yang perlu diperbaiki. Jadi jangan ada jangan dikait-kaitkan dengan penyakit berat, jangan dikait-kaitkan dengan kematian. Ini nggak ada hubungannya, ini mental teman-teman. Ini mental. Percaya nggak percaya, terima nggak terima silahkan.
Ini mental. Buktinya apa? Kalian sudah periksa, saya ke dokter bolak-balik, hanya asam lambung. Asam lambung, dan asam lambung itu udah biasa dari kecil pun juga kita punya asam lambung, apalagi perempuan yang dikatakan dia lagi hamil, ya kan, 3 bulan atau 2 bulan, 3 bulan sampai 4 bulan, itu asam lambungnya memang lagi reflux, makanya suka mual, suka muntah. Kalau anak kecil suka olap ataupun suka muntah kalau kejangan, itu wajar karena asam lambungnya lagi tinggi. Anak kecil pun sama, tapi karena mereka nggak punya anxiety disorder, makanya dia fine, baik-baik saja, udah anggapannya biasa saja. Yang terlalu berlebih yang bikin kita, situasi yang bikin kita nambah mencekam dari pikiran kita, teman-teman. Jadi ini semuanya adalah permainan pikiran kita. Nah, untuk para penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder, maka kalian jangan terlalu fokus dengan lambung kalian, karena sebetulnya lambung kalian normal sekali. Apapun ya bentuknya kalian asam lambung dan anxiety yang diakibatkan anxiety psychosomatic disorder, kalian hanya perlu memperbaiki adalah pola pikir kalian, cara berpikirnya rasional saja. Rasional, logika. Kalau kalian sudah periksa bolak-balik ke dokter, hanya diagnosanya asam lambung ataupun GERD saja, itu mudah, teman-teman. Dan berarti apa? Ya dikatakan ya ada untuk apa namanya, untuk pencegahannya ada. Ya obatnya memang dikatakan, oh iya obatnya seperti ini, hanya jangan telat makan dan sebagainya, wajar. Itu pun juga itu paling sebulan, teman-teman, sebulan. Tapi kenapa kita berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun? Kenapa? What happened? Ayah naon? Oh no, iki. Berarti ada yang salah apa? Dari pikiran kita yang ngaco. Yang selama ini pikiran kita terlalu over, yang tidak pernah kontrol sama sekali. Karena kita berpikirnya tidak rasional sama sekali. Hanya sensasi sedikit dibikin wah, dibikin heboh. Ya kan? Ada sensasi apapun tuh sensasi, dia muncul dibikin heboh, dibikin wah. Yaitu dikatakan pikiran kita akan menjadi tambah over. Pikiran kita akan menjadi tambah lagi, tambah yang dikatakan negatifnya semakin banyak berjibun, semakin was-was. Apalagi yang namanya gangguan cemas, udah selalu dikait-kaitkan dengan penyakit berat, selalu dikait-kaitkan dengan apa lagi, dan penyakit kronis, selalu dikait-kaitkan dengan kematian. Waduh, jangan-jangan. Ya kenapa? Karena untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, apa hubungannya dengan kita mendengar suara ambulan, mendengar suara burung, mendengar berita orang yang dikatakan M, terus kita kumat? Hubungannya apa dengan lambung? Gak ada logika rasional. Berarti yang selama ini ya kita itu tidak ada kaitannya dengan lambung, tapi kaitan kita dengan mental. Karena kalau orang mempunyai asam lambung ataupun GERD yang tanpa anxiety psychosomatic disorder, ketika mendengar orang yang berita meninggal, dengar suara ambulans, suara burung, itu cuek biasa aja. Kita nengok orang takziah ataupun kifayah, biasa-biasa aja. Karena tidak didasari dengan anxiety psychosomatic disorder. Nah, bagi yang mempunyai asam lambung hanya biasa, walaupun dia nggak punya asam lambung, dia normal asam lambungnya, tapi hanya mempunyai anxiety psychosomatic disorder, dengar suara burung selalu dikait-kaitkan dengan kematian, dengar suara ambulan selalu dikait-kaitkan dengan kematian, apalagi dengar berita tetangga, teman, saudara, ya kan, di kampung yang lain mendengar innalillahi seperti ini, udah langsung aja tuh. Kenapa? Ini nggak ada hubungannya dengan lambung. Kenapa? Berarti mental dan psikis kita yang kurang baik. Nah, maka untuk itu teman-teman, perbaikilah dengan caranya apa? Dengan konsisten kalian terapkan. Sudah kalian bisa bangun dan kuat dengan sendirinya untuk melawan, agar kalian bisa pergi daripada zona anxiety psychosomatic disorder. Saya pun bisa sembuh seperti ini tanpa obat, tanpa herbal, teman-teman. Murni alami, bisa sembuh total. Maka untuk itu kalian tuh pasti bisa. Dengan caranya caranya apa? Cobalah kalian beraktivitas. Dengan caranya apa? Berolahraga, aktivitasnya, bersosialisasi, komunikasi, interaksi. Kalian main. Kamu datang ke suatu tempat yang membuat pikiran kamu tenang, hati senang. Bagaimana caranya? Untuk beberapa minggu ini, coba kalian diprogram, teman-teman. Jangan ngurung aja di rumah. Jangan diem aja di rumah. Tidur hanya bisanya tiduran, rebahan, meratapi, guna-gulana, makan, tidur lagi, begitu aja. Ngelamun hanya bisa merasakan sensasi, hanya bisa menyamak-nyamakan sensasi. Kalian scrolling yang nggak jelas, lihat mentor-mentor yang dikatakan yang mentor yang nggak jelas, yang prabayar segala macam. Udahlah teman-teman, kalian itu sebenarnya sudah habis, udah kebanyakan dulu mungkin kita traveling rumah sakit, traveling klinik, traveling dokter. Sekarang tinggal traveling mentor, ya kan? Traveling dengan yang jualan metode.
terus juga travelingnya begini, kalian sudah habis segala-galanya, kalian sudah habis tenaga, pikir semua dikuras. Karena apa? Kalian terlalu pengen ngotot, selalu pengen sembuh, semua cuma pengen sembuh. Cobalah kejarlah hidup normal teman-teman, dan agar kalian bisa lebih kuat lagi pikiran kalian, mental kalian, itu yang perlu diasah. Nah untuk itu, untuk para penderita gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder, maka kalian nggak perlu takut ketika sensasi itu. Jangan dikait-kaitkan dengan apa namanya, yang namanya kematian, yang namanya penyakit kronis berat. Nggak ada, ini bukan penyakit teman. Sekali lagi ya, ini bukan penyakit, tapi ini adalah sesuatu psikis kita, yang mental kita yang kurang baik. Selama ini kita punya apa sih, orang-orang yang punya anxiety disorder selalu ketakutan, khawatir, takut, khawatir, cemas, was-was, gundah-gulana, pokoknya gundah-gulana lah, kacau lah pokoknya. Itulah orang-orang ciri khas untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Nah untuk itu kalian itu nggak perlu khawatir lagi, ya. Kalian bisa untuk bangun sendiri, kalian untuk kuat sendiri, kalian bisa sembuh untuk sendiri teman-teman. Nah kami ini membuka transparan buat kalian bahwa penderita gangguan asam lambung anxiety yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder itu tidak ada obatnya, dan obatnya adalah pikiran kalian sendiri. Kalian nggak perlu khawatir, kalian nggak perlu takut, kalian nggak perlu was-was, kalian nggak perlu cemas lagi. Karena ini tidak ada hubungannya, jangan pernah dikaitkan, dan ini tidak berbahaya sama sekali. Tidak berbahaya. Penderita gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu gila, tidak membuat kamu stroke, apalagi pingsan. Jadi kalian jangan semudah ke-trigger, jangan mudah takut lagi ketika kita lagi belajar, beraktivitas, ya, berolahraga. Ingat, tujuan kalian adalah normal, tujuan kalian adalah sembuh. Jadi ketika kalian menjalankan metode-metodenya, jangan terpengaruh ketika sensasi itu muncul. Biarin, abaikan saja. Walaupun berasa, walaupun tidak nyaman, walaupun gak enak, biarin. Mungkin sehari, 2 hari, mungkin seminggu, ya. Untuk kesananya kamu akan berkurang, nggak langsung hilang sensasinya. Dia berkurang sampai benar-benar nggak ada sama sekali. Itu teman-teman, saya pun sama, nggak gampang. Awalnya memang ragu, begitu sekali 2 kali kok sensasi masih ada, tapi saya terus kok dengan konsisten. Saya jalankan dengan konsisten. Nyatanya sekarang saya bisa seperti ini, normal. Ya bisa normal, bisa sembuh total. Itu karena apa? Ya karena saya berjalan dengan konsisten. Itu saja teman-teman. Jadi kalian itu jangan sampai terpengaruh dengan apa? Dengan sensasinya. Jangan sampai kalian terpengaruh dengan apa lagi? Dengan sensasi apapun yang muncul di dalam diri kalian. Jangan takut. Itu tujuannya anxiety, itu adalah tujuannya bikin kacau pola pikir kita, bikin kacau otak amigdala kita, bikin kacau dengan mental kita. Itu tujuannya anxiety disorder. Karena apa? Orang-orang untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder, dia terlalu sensitif, dia terlalu fokus dengan tubuhnya, dengan sensasinya, dia terlalu fokus. Makanya kelayangan sedikit dipikirin, padahal kelayangan sewajar. Kelayangan sedikit dipikirin, pusing sedikit dipikirin, pilek aja dipikirin, batuk nggak kunjung sembuh dipikirin, ya kan, telinga berdenging dipikirin, mata buram dipikirin, tangan kebas juga dipikirin, kaki semua pada linu dipikirin, keringet yang nggak jelas dipikirin, semua sebenarnya. Tapi itu semua itu wajar teman-teman, semuanya itu wajar. Kenapa? Karena kita memang ya, untuk penderita gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder itu rata-rata ya malas, pengennya tiduran, pengennya rebahan, pengennya meratapi, ngelamun, gundah-gulana, merasakan sensasi, menyamak-nyamakan sensasi. Itu kerjanya, makan tidur lagi, begitu lagi. Ya wajar kalau kita dikatakan badan pada sakit semua, ya kan. Terus lagi kaki tangan juga kayak kebas, kaku nggak enak. Terus apalagi pinggang pada sakit, ya. Terus apalagi pusing kelayangan. Wah, masih banyak teman, ulu hati mengganjal, piar-piar, wajar. Karena itu sesuatu yang habit. Habit itu dikatakan pikiran selalu diulang-ulang. Walaupun hari ini kalian tidak punya sensasi, walaupun hari ini kalian tidak merasakan sensasi, tapi seolah-olah itu ditunggu. Selalu pikiran diulang-ulang. Loh kenapa? Apalagi di jam 5 sore itu sensasi yang sangat horor. Malam dan bangun tidur, 3 sensasi ini, jam-jamnya seolah jam-jam itu ditunggu oleh kita semua. Nah untuk itu teman-teman, untuk penderita gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder ini, kalian nggak perlu khawatir. Kalian cukup menanamkan metode-metodenya yang dari saya itu, kalian jalankan. Dan saya pun sama seperti itu teman-teman.
Jadi ibu nggak ada metode cara yang seperti apa, nggak ada, biasa aja teman-teman. Kami anggap dikatakan saya udah mulai cuek, saya udah bisa masa bodoh untuk mengalihkan mental. Kenapa? Karena dulu kita itu kan nggak apa-apa Kang. Dulu tuh saya itu dulu kuat kemana-mana sendiri, ya kan? Pulang malam juga dikatakan nggak jadi masalah. Saya tidur sendirian, mandi biasa aja, saya bilang ke hutan sendiri, ya kan? Pergi keluar kota juga sendiri, bakal bawa motor, bawa mobil biasa-biasa aja sendiri aja. Kok sekarang kok kenapa jadi nggak berani? Beda teman-teman. Kalau dulu ya, dulu kita menguasai pikiran ini kita yang kuasain. Sekarang kalian udah terkena anxiety, psychosomatic disorder. Itu bukan kita yang menguasai pikiran, tapi pikiran yang menguasai kita. Ingat, kita itu menguasai pikiran. Sekarang pikiran yang menguasai kita. Sedangkan pikiran itu pengendaliannya ada di dalam diri kalian sendiri, teman-teman. Nah, jangan sampai kalian dikuasai pikiran. Kalian harus bisa menguasai pikiran. Ketika kamu takut, kamu alihkan. Bisa nggak kamu melawannya? Kalau kamu nggak bisa melawannya, coba kamu alihkan dulu. Kalau kamu memang tidak ada keberanian untuk melawannya, kamu alihkan dulu. Alihkan dulu sehingga kamu ada kesempatan kamu lawan pikiran itu. Itu caranya belajar untuk menguasai pikiran. Agar kalian bisa bangun dan kuat untuk dengan sendirinya dan bisa sembuh dengan sendirinya, teman-teman. Itu, teman-teman. Nah, yang kedua, teman-teman, selain itu kalian bisa menguasai pikiran, kamu belajar untuk menghafal. Menghafal apa? Untuk menghafal sensasi. Sensasi ini datang dari mana? Oh, dari pikiran. Takut, khawatir, cemas, was-was yang berlebih. Oh iya, ini saya terlalu over nih. Kita kan udah punya berasa nih. Wah, saya terlalu over nih. Saya ini selalu takut nih. Terlalu takut, terlalu over, terlalu berlebihan nih. Oh iya, kita kendalikan tuh. Sabar, tarik nafas, atur, sabar. Kalian alihkan. Kamu telepon teman, kamu pergi jalan-jalan, entah itu di komplek, entah itu pergi ke sawah, ke kebun yang terdekat, yang tujuannya untuk mengalihkan pola pikir yang negatif itu. Nah, teman-teman, untuk penderita gangguan asam lambung gut anxiety psychosomatic disorder, sebetulnya karena saya udah sembuh total, sebetulnya ternyata dengan semudah itu sembuhnya, teman-teman. Hanya untuk sembuhnya itu mudah, metodenya mudah banget, teman-teman. Cuman untuk melawan mentalnya ini, kuat dan tidaknya itu ada tergantung di pikiran kitanya. Kalau kita memang dari awalnya, aduh gua nggak kuat, aduh gua takut nih, ya udah, kita terjebak di dalam ketakutan, terjebak di dalam kelemahan, terjebak di dalam anxiety, psychosomatic disorder. Tapi kalau kita mau sampai kapan begini terus? Makanya untuk itu kalian harus bisa bangkit untuk bisa melawan rasa takut kamu, lawan rasa khawatir kamu, lawan rasa cemas kamu, lawan rasa was-was kamu, lawan rasa gelisah kamu. Jangan membuat kalian itu mendiam diri, meratapi di rumah, itu nggak ada gunanya. Bagi orang-orang anxiety disorder itu dilarang, nggak boleh kamu sendirian, kamu melamun, karena musuhnya orang-orang anxiety disorder itu bisa sendiri, apalagi sambil rebahan. Udah diam diri, merem-meremin, pikiran traveling kemana-mana, ya kan, udah mikirin ini, mikirin itu. Karena orang-orang terkena anxiety psychosomatic disorder itu pikirannya kurang rasional, kurang nggak pakai logika, dia ngaco pikirannya. Kenapa? Karena selalu dikait-kaitkan. Aduh, gue masih muda, kalau gue mati di kuburan sendiri gelap segala macam, apa banyak dosanya banyak, ini belum anak bini gua, belum suami gua begini, nanti gimana anak-anak gimana. Waduh, udah ngaco pikirannya itu, selalu kemana-mana alias zemama mambra lah. Nah, nggak seperti itu konsepnya, teman-teman. Jadi untuk penderita gangguan asam lambung gut anxiety yang disebabkan oleh anxiety psychosomatic disorder, kalian nggak perlu berpikir hal-hal yang nggak penting itu. Karena teman-teman, untuk penderita gangguan asam lambung gut anxiety psychosomatic disorder itu, teman-teman, tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Saya selalu katakan di video-video saya itu, tidak berbahaya. Jadi kalian nggak perlu takut. Dan jangan pernah mengkait-kaitkan ini dengan dengan penyakit berat. Jangan dikait-kaitkan dengan penyakit kronis. Nggak ada hubungannya. Gitu, nggak ada hubungannya. Apalagi dikait-kaitkan dengan kematian. Aduh, teman-teman, jangan deh, jangan berpikir seperti itu. Udah nggak apa-apa. Tapi kalau rasanya beda, memang rasanya horor banget. Rasanya gudah-gulana, bikin blackout, bikin pokoknya bikin udah nggak bisa mikir ketika lagi enak-enak olahraga, lagi asik-asik ngobrol, ketawa, hahaha, baru segitu aja langsung cep di dada sakit, kenapa nih, waduh, langsung blackout tuh. Nah, yang seperti ini cuek, biarin. Kenapa? Karena yang terlindas bagi orang-orang yang terkena anxiety psychosomatic disorder, ketika ada satu muncul sensasi, udah blackout pikiran langsung, aduh, jangan-jangan. Nah, jangan-jangannya ini kalian berpikirnya tidak rasional.
Ketika dia sensasinya begitu lagi, tiba-tiba dada sakit, tiba-tiba ada yang sakit, ya udah cuek aja, biarin, nggak apa-apa. Itu otot yang dulunya kita mungkin kemarin-kemarin kita menegas, sekarang kamu bebas, ketika dia kaget wajar, dan itu nggak apa-apa. Dulu pun saya seperti itu, teman-teman. Jadi untuk kalian para penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder, maka ketika sensasi itu kalian lagi tidak merasakan sensasi, kalian berusaha untuk happy, kalian berusaha untuk bahagia, untuk mengalihkan sensasi. Ketika itu sekali muncul sensasinya, walaupun itu muncul sensasinya, kalian juga berpikir, waduh ini jangan-jangan ini kenapa lagi nih, aduh gimana lagi ini, udah cuek aja, nggak apa-apa teman-teman. Percaya teman-teman, pegang omongan saya, nggak apa-apa. Kalian nggak perlu takut khawatir cemas yang berlebih, karena untuk menderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder tidak berbahaya. Jadi kalian nggak perlu takut lagi. Oke teman-teman, semangat selalu. Maka untuk itu saya selalu bikin di video-video saya itu, tenang teman-teman, kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas, nggak perlu was-was, karena untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder itu tidak berbahaya. Dan jangan pernah dikait-kaitkan dengan apa namanya yang namanya penyakit berat, jangan pernah dikaitkan dengan apa namanya penyakit kronis. Nggak ada hubungannya, karena untuk penderita gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder itu tidak berbahaya sama sekali, dan kalian pasti bisa bangkit dengan sendirinya. Kalian itu bisa bangkit ataupun semangat dan sembuh dengan sendirinya. Jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir cemas yang berlebih itu, teman-teman. Jadi semangat terus teman-teman untuk berjuang penderita gangguan asam lambung anxiety disorder. Saya mengedukasi video-video ini agar kalian bisa termotivasi. Saya mengedukasi video-video tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety, dan memberikan motivasi untuk kalian agar kalian bisa tersugesti, agar kalian bisa menerapkan. Saya pun bisa sembuh total, dan kalian pun pasti sembuh teman-teman. Saya yang parah pun juga, yang parah banget itu, saya itu parah banget, sembuh total. Kang, selama ini kamu kumat-kumat, sering kumat-kumat? Enggak. Kenapa? Karena itulah kita bisa sembuh murni alami, tanpa obat, tanpa herbal. Jadi kalau udah sembuhnya ya udah, beda dengan obat. Dia walau bisa sembuh paling beberapa bulan, nanti begitu lagi. Nah, maka untuk itu teman-teman, buat kalian, ayo semangat teman-teman, semangat untuk penderita gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder. Buang rasa takut kamu, buang rasa khawatir kamu, rasa was-was gelisah itu buang. Saatnya kalian untuk bahagia, saatnya kalian untuk happy. Ingat teman-teman, jangan disia-siakan kebahagiaan kalian. Jangan disia-siakan waktu kesempatan kalian untuk menyenangkan orang lain, yang minimal bisa menyenangkan diri sendiri. Waktunya kalian untuk bangkit. Untuk para pejuang penderita gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder, kalian pasti bisa dan kalian pasti sembuh. Untuk itu teman-teman, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Bakal share video-video saya, insya Allah kalian jangan usah khawatir, buang rasa takut, khawatir, cemas yang berlebihnya itu dengan cara beraktivitas, olahraga, bersosialisasi, komunikasi, berinteraksi, ya agar kalian bisa sembuh daripada zona anxiety psychosomatic disorder. Untuk itu teman-teman, ini saja yang bisa saya sampaikan. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari saya pribadi. Al insanul makanul khotomanisan. Saya manusia biasa, termasuk salah, lebih mohon maaf juga barangkali salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.